Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya. Dalam keinginannya mendapatkan Reiki yang dia perlukan untuk mereformasi tubuhnya yang hilang, Alazin perlahan-lahan memusnahkan populasi planet bumi. Namun, jauh di atas bumi, garis keturunan terakhir pejuang manusia kini bersiap untuk bertempur. Dua orang tersebut adalah Gohan dan Trunks yang bersiap akan menggantikan Goku serta Vegeta untuk melindungi bumi. Melihat semuanya dari atas, Trunks merasa sangat frustasi memikirkan bahwa tubuh ayahnya sendiri kini telah dikendalikan makhluk itu. Kemudian, Gohan juga menggunakan pakaian nama Goku yang secara mental bersiap mengambil peran yang dipersiapkan ayahnya. Berpikir ini adalah waktunya, Gohan mengajak Trunks untuk segera pergi. Namun, Trunks nampak gugup tentang ini karena makhluk itu menggunakan tubuh ayahnya dan mengalahkan Goku. Dia bingung apa yang harus mereka lakukan sekarang. Gohan mengatakan dia sendiri sebenarnya gugup, tapi Goku yakin dan percaya kalau mereka bisa melakukan tugas ini. Jika Goku saja yakin mereka bisa, maka Gohan gak bisa menyangkal hal tersebut. Ayah mereka menaruh kepercayaan pada keduanya demi mempertahankan tanah kelahiran ini. Jadi Gohan pikir ini adalah kesempatan mereka untuk membuktikan bahwa keyakinan mereka tidak patah. Mendengar nasihat itu, Trunks akhirnya bisa tersenyum kembali dan mendapatkan kepercayaan dirinya. Kemudian, Gohan dan Trunks pergi ke tempat Alazin menggunakan Sun Kanido. Sementara, Alazin kini sedang mencari mangsa berikutnya yang bisa memberikan Reiki untuk tubuhnya. Setelah terbang sejauh bermil-mil, Alazin belum menemukan makhluk hidup lain yang entah di mana para manusia itu sekarang. Jadi, Alazin berinisiatif untuk mencarinya ke tempat yang lain yang belum pernah dia datangi. Namun tiba-tiba gerakannya terhenti ketika melihat Gohan dan Trunks muncul di hadapannya. Melihat itu adalah Gohan, Alazin sontak senang karena Gohan memiliki Reiki yang sangat banyak. Ditambah, Gohan sekarang membawa teman yang pasti memiliki Reiki banyak juga. Dengan begitu, Alazin gak perlu repot mencari banyak manusia karena dua orang ini sudah setara dengan ribuan manusia biasa. Untuk Gohan dan Trunks, mereka nggak mengatakan sepatah kata apapun. Di situ, Alazin meremehkan mereka yang dari tadi cuma diam saja. Dia ingatkan mereka kalau mereka pasti sudah tahu mereka bukanlah tandingannya. Atau dia menyangka kalau mereka mungkin sudah sadar dan memilih untuk menyerah. Dengan tegas, Gohan bilang kalau menyerah bukanlah gaya mereka. Mendengar hal itu, Alazin menganggap kalau itu adalah keinginan mereka untuk mati. Jadi, dengan senang hati, Alazin akan mengikuti apa mau mereka. Gohan yang gak suka bertarung di udara menantang Alazin untuk melakukan pertarungan di darat. Mendengar itu sedikit membuat Alazin penasaran. Tapi akhirnya Alazin mengikuti kemana mereka mau karena masih percaya kekuatannya berada di atas segalanya. Gohan dan Trunks nampak telah bersiap untuk melakukannya. Sedangkan Alazin, dia cukup kagum mereka bisa sangat percaya diri sekali. Padahal mereka akan segera mati oleh tangannya ini. Dengan sangat kesal, Trunks minta Alazin untuk segera keluar dari tubuh ayahnya dan menyebutnya hanyalah seperti makhluk busuk. Nah, mendengar kalau Trunks adalah anak Vegeta, hal ini membuat Alazin sontak menjadi senang. Sebelumnya, Alazin berjanji pada Vegeta kalau dia pasti akan menemukan keluarga Vegeta cepat atau lambat. Dan sekarang, salah satu anak Vegeta datang kepadanya. Trunks sendiri sontak merasa kaget, ternyata dia emang adalah salah satu orang yang diincar. Alazin membiarkan jiwa Vegeta melihat anaknya untuk terakhir kali sebelum dia nantinya membunuh Trunks dan mengubahnya menjadi mayat. Di situ, Vegeta mendapatkan kesadarannya kembali dan merasa sangat cemas Trunks anaknya ada di hadapannya. Untuk Trunks, dia nggak bisa melakukan apapun, padahal dia sendiri sangat kangen. Tapi Vegeta minta mereka untuk mendengarnya dan segera pergi menjauh darinya. Mereka dalam bahaya yang sangat besar. Vegeta nggak ingin membunuh Gohan dan juga Trunks. Terjadi gejolak dalam diri Trunks. Di samping dia nggak mau bertarung melawan ayahnya, tapi dia sangat ingin menyelamatkannya. Gohan yang paham itu minta Trunks untuk segera menenangkan diri. Sedangkan Vegeta semakin kesal dan menyuruh mereka untuk segera pergi. Dia nggak bisa melawan Alazin, ditambah nggak bisa berbuat apapun pada tubuhnya. Kendali yang dibuat Alazin bagaikan seperti pisau di otak Vegeta. Pikiran tersebut terus mendesaknya untuk menyakiti anaknya sendiri yaitu Trunks. Jadi, selagi kesempatan kabur masih ada,
Vegeta nggak mau mereka melakukan pertarungan sia-sia. Di situ Trunks langsung menangis dan ogah untuk pergi. Bagaimanapun dia harus menyelamatkan ayahnya atau mati bersama-sama. Setelah itu Alazin kembali mengambil alih tubuh Vegeta. Dia cuma ingin mempertemukan ayah dan anak untuk terakhir kalinya. Sekarang Alazin akan mengakhiri hubungan mereka hingga nggak tersisa. Trunks menganggap Alazin sangatlah kejam yang gak memiliki sedikit pun rasa kasihan pada mereka. Dia nampak begitu sangat kesal. Gohan menyadari kalau Trunks sudah berada di puncak dan sebentar lagi pasti akan mengamuk. Untuk kakek tua, dia menonton mereka dari bola ajaib demi melihat kelemahan apa yang Alazin punya. Sedangkan Trunks yang sudah gak bisa menahan amarahnya lagi, segera meledakkan kekuatannya sangat besar. Alazin cukup penasaran melihat perubahan SSJ-2 Trunks. Meskipun cuma SSJ-2, tapi dalam kemarahan tinggi, maka kekuatannya sangatlah besar. Alazin cukup penasaran melihat perubahan SSJ-2 Trunks, yang faktanya meskipun cuma SSJ-2, tapi dalam kemarahan tinggi, maka kekuatannya sangatlah besar. Sejauh yang diingat Gohan, setiap kali dia marah, kapanpun amarahnya menguasai, dia akan melepaskan kekuatannya yang sangat luar biasa. Beberapa orang mengaitkan hal ini dengan fakta bahwa dia adalah setengah Saiyan. Entah bagaimana, itu bisa membuatnya berbeda dari para Saiyan yang lain. Hingga saat ini, dialah yang selalu kehilangan kendali. Tapi sekarang, Gohan bisa melihatnya langsung melalui Trunks seperti apa kemarahan sebenarnya yang selalu Gohan lakukan juga. Sambil meneteskan air mata, Trunks bersumpah akan membalas apa yang Alazin lakukan tentang sebuah rasa sakit. Kemudian, Trunks segera bergerak sangat cepat untuk melakukan serangan pertamanya. Alazin yang melihat semangat Trunks bersiap untuk menahannya menggunakan pukulan. Seperti yang dia katakan, bahwa mereka hanya menunggu kematian darinya. Di situ, Alazin melancarkan tonjokan Saitama yang melesat sangat cepat. Namun, pukulan tersebut dapat Trunks tahan cuma menggunakan satu tangan aja. Alazin sungguh merasa kaget kenapa Trunks bisa menahan pukulannya semudah itu. Trunks sontak berteriak sangat keras, lalu balik melancarkan tonjokan yang menghantam Alazin. Bahkan, Alazin sampai mental melayang jauh. Tubuhnya terbentur banyak bebatuan yang berakhir tergeletak di tanah. Namun, Trunks yang masih belum puas, kembali gas maju menyerangnya. Dia menggunakan kecepatan yang sangat tinggi. Di situ, Alazin sungguh nggak menyangka, gangguan kecil seperti Trunks malah bisa membuatnya babak belur seperti ini. Dia penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Tiba-tiba, Trunks sudah muncul di atas Alazin dan bersiap untuk melancarkan serangan lagi. Alazin nampak sangat kaget sekaligus bingung. Ayah dan anak memiliki tekad yang sangat luar biasa. Jadi, dia yang gak bisa menghindar akhirnya terkena lagi tonjokan Trunks, membuat tanah di sana langsung hancur berserakan. Gak berhenti sampai situ, Trunks lanjut lagi melepaskan pukulan dengan cara bertubi-tubi. Dia melancarkan berbagai pukulan sangat ganas. Tiba-tiba, Alazin malah menggunakan kesadaran Vegeta untuk mengelabui Trunks supaya Trunks melepaskannya. Trunks yang tertipu dengan itu sontak menghentikan pukulannya. Dia nggak mau kalau harus melawan ayahnya sendiri. Dan seperti dugaan netizen, Alazin manfaatkan kesempatan itu. Dia mengarahkan tangannya pada wajah Trunks sambil meremehkan Trunks yang mudah dibodohi. Dengan jarak sedekat ini, Alazin tegaskan kalau ini adalah kesalahan fatal yang Trunks terima. Gohan yang paham itu segera menggunakan Sun Kanido untuk berpindah ke tempat Trunks. Dia menariknya pergi sesaat tembakan laser dilepaskan oleh Alazin. Terjadi ledakan energi hitam yang sangat besar hingga menghancurkan dataran di tempat mereka. Alazin percaya kalau Trunks telah tewas dalam serangan tadi dan gak mungkin bisa kabur menggunakan Sun Kanido. Namun tiba-tiba ketika Alazin menoleh, Gohan ternyata berhasil menyelamatkan Trunks tepat waktu. Dengan Sun Kanido yang Gohan miliki, dia bisa berteleportasi sangat cepat. Nampak Trunks berterima kasih pada Gohan. Jika saja tadi telat, dia mungkin sudah menjadi bubur ayam campur kecap. Alazin sendiri memuji kerja keras mereka, di mana Trunks berhasil menghajarnya sampai babak belur, serta penyelamatan Gohan yang sangat epik. Meski begitu, dia kembali meremehkan Trunks. Kenapa berhenti menghajarnya setelah melihat wajah ayahnya ini? Sedangkan Gohan, dia nggak mengatakan satu patah kata apapun, cuma melihat Alazin dengan sangat sinis. Trunks yang menundukkan kepalanya kemudian mengatakan pada Gohan bahwa dia nggak bisa melawan Alazin.
Makhluk itu berada di dalam tubuh ayahnya, jadi dia enggan untuk melancarkan serangan keras yang bisa saja akan menyakiti ayahnya. Bagaimanapun itu adalah tubuh ayahnya, dan Trunks nggak bisa bertarung seperti ini. Dia benar-benar merasa dilema. Gohan langsung mengerti dan paham dengan apa yang Trunks alami. Jadi Gohan akan mengambil alih pertarungan dari sini serta minta Trunks untuk mendukungnya saja. Saat ini Gohan telah memiliki tekad yang sangat kuat untuk melindungi bumi. Jadi siapapun lawan yang ingin menghancurkan bumi, maka dia nggak akan biarin. Mengetahui lawannya sekarang adalah Gohan, Alazin nampak merasa sangat tertantang. Tapi Alazin juga mengingatkan kalau cuma menggertaknya seperti itu, maka nggak akan berhasil mengalahkannya. Selain itu, Gohan sebelumnya pernah berkata, dia nggak bisa mengalahkan Alazin dengan kekuatan yang sekarang sekeras apapun Gohan berusaha. Dengan fakta itu saja, Gohan seharusnya tahu. Tapi Gohan yang gak peduli dengan basa-basi makhluk itu segera ngeden super keras. Dia meledakkan aura ki-nya sangat besar dan akan langsung melakukan pertarungan yang serius. Di tempat lain, Shin khawatir pada Gohan bahwa kalau Gohan cuma sendiri, dia nggak mungkin bisa mengalahkan makhluk itu. Tapi kakek tua berpikiran lain. Dia percaya harapan masih ada, serta keajaiban pasti akan terjadi. Shin cukup penasaran apa sebenarnya yang kakek tua maksud. Di situ, kakek tua menjelaskan Gohan masih bisa manfaatkan kekuatannya yang semakin besar. Jika dia mencoba, dia bisa menjadi tandingan bagi Alazin. Meski pada dasarnya, Gohan pasti membutuhkan waktu serta bantuan untuk mencapai semua itu. Dan di sini, kakek tua memiliki sebuah ide agar Gohan bisa segera memperoleh kekuatan yang besar. Shin makin penasaran ide apa sebenarnya. Tapi kakek tua belum mau memberitahukannya dan minta Shin untuk menonton saja. Sampai pada saat Gohan membutuhkan bantuan, maka mereka harus segera menolongnya. Saat ini, Gohan tengah menggunakan perubahan terkuatnya, yaitu Mystic. Meski begitu, nggak sedikit pun membuat Alazin kaget karena perbedaan kekuatannya masih jauh di bawah Super Saiyan 4 Vegeta. Alazin cukup memuji kekuatan yang Gohan keluarkan, tidak cuma menggertak seperti yang dia katakan. Tapi Alazin ingatkan, Gohan hanya halu kalau berpikir punya kekuatan untuk mengalahkannya. Bahkan Alazin menegaskan kalau dia nggak perlu menggunakan seluruh kekuatannya cuma untuk menghadapi Gohan. Di situ Alazin berubah ke dalam bentuk Super Saiyan 3 yang bercampur dengan energi kegelapannya. Bisa dikatakan Super Saiyan 3 ini melampaui Super Saiyan 3 biasanya. Ternyata Gohan juga menyadari hal yang sama. Selain menggabungkan kekuatannya dengan energi hitam, kekuatan Super Saiyan 3 Vegeta juga lebih besar dibandingkan terakhir kali mereka bertarung. Gohan cukup cemas juga menghadapi kekuatannya. Alazin menantang Gohan untuk menyerang duluan dan membuktikan bahwa Gohan bukanlah orang lemah seperti Goku. Kesal ketika mendengar ayahnya diremehin, Gohan segera gas maju menyerang dengan ganas. Dia melancarkan serangannya yang masih bisa ditahan mudah makhluk itu. Tapi Gohan yang masih belum menyerah kembali gas menyerangnya, hingga keduanya terjadi jual beli serangan sangat sengit. Benturan kekuatan mereka sampai menyebar di planet bumi. Sambil terus bertahan, Alazin meremehkan serangan Gohan yang gak membuatnya kewalahan sedikit pun. Pukulan Gohan dia anggap seperti nyamuk yang bisanya gigit saja cuy. Merasa bosan seperti ini, Alazin segera menghajar Gohan sangat keras, membuatnya langsung terhempas jauh. Trunks sontak merasa cemas, Gohan bisa dijatuhkan dengan mudah. Dia udah menyangka ini bakal terjadi, di mana mereka nggak mungkin bisa mengalahkan kekuatan Dewa Iblis itu. Gohan yang masih bisa bertahan, nampak menutup hidungnya yang berdarah. Dia udah terluka dalam pertarungan ini. Alazin meremehkan Gohan lagi, menganggap Gohan telah menyerah setelah hidungnya dia patahkan. Alazin mengingatkan kalau itu akibat Gohan lah yang menantangnya. Jadi, dia ingin pertarungan yang brutal dan menikmati setiap momen yang bisa Gohan berikan padanya. Di situ Gohan merasa sangat kesal, dari tadi dia terus diremehkan kayak gini. Dengan rasa yang gak terima, Gohan segera gas maju menyerang. Dia bersiap akan melancarkan tonjokan Saitama. Keduanya kembali saling jual beli pukulan nuklir, yang di sini Alazin masih merasakan bahwa ini belum seberapa. Baginya Gohan hanyalah lalat kecil yang cuma membuat tubuhnya tergelitik. Dan dia merasa bahwa Gohan cuma membuang-buang waktunya saja
demi keuntungan yang Gohan rencanakan. Gohan yang menghindari pukulan makhluk itu merasa kalau serangannya sangatlah cepat. Dia bahkan hampir nggak bisa menghindarinya tepat waktu. Jadi Gohan penasaran bagaimana kekuatan Alazin bisa meningkat sebesar ini cuma dalam beberapa menit saja. Di saat ada kesempatan, Gohan bersiap akan melakukan serangannya lagi. Dia melancarkan tendangan madun, namun Alazin bisa menghindarinya sangat mudah. Sebaliknya, Alazin manfaatkan hal ini dengan menghajar balik Gohan pakai tendangan David Beckham. Melayang dari Gohan terbang jauh. Gohan terhempas sangat jauh hingga bermeter-meter. Kemudian Gohan berusaha bertahan lagi, yang untungnya dia berhasil. Di situ Gohan dan Alazin melakukan istirahat dulu dan saling menatap masing-masing. Gohan merasa menghadapi makhluk seperti ini sangat susah dia kalahkan. Alazin memiliki kekuatan di luar nalar dan pantas disebut sebagai penguasa tiga semesta. Meskipun kekuatannya belum pulih, segini saja G-Factor nggak ada yang bisa mengalahkannya, bukan? Lalu siapakah orang yang bisa mengalahkan Alazin kalau Goku, Vegeta, dan Gohan saja nggak bisa melakukannya? Apakah harus Geno atau Daishin-kan yang turun tangan langsung menyelesaikan masalah ini? Tapi kalau di antara mereka turun, planet bumi bahkan semesta mungkin bisa dihancurkan juga. Buat yang penasaran, tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.